merencanakan untuk organisasi. Nah, di sini yang pertama adalah bagaimana mendevelop manajemen tim. Jadi tim manajemen kita harus mengembangkan dulu sebelum kita itu membuat perencanaan. Awal kita membuat perencanaan organisasi, maka kita harus mendevelop dulu, mengembangkan dulu tim manajemennya. Jadi di sini investor itu berharap bahwa manajemen tim itu tidak hanya beroperasi sepanjang bisnis dari perusahaan. Jadi tidak hanya untuk temporer gitu istilahnya. Jadi investor itu harapannya it is assumed that the management team tidak hanya paruh waktu, part-time venture. Jadi dia tidak hanya berkonsentrasi bahwa ini itu hanya pekerjaan paruh waktu gitu loh. Tetapi ini dia berasumsi bahwa manajemen tim itu harus memprepare, harus merencanakan bagaimana menjalankan bisnis ini secara full time dan juga dengan gaji yang rendah, maunya gitu. Ya kan yang namanya orang yang bayari gitu. Kalau kita masuk ke dalam teori keagenan itu kan investor berasumsi di sini ada perusahaan itu terdiri atas agen dan prinsipal. Nah, agennya itu adalah manajemen perusahaan yang dia dibayar oleh investor sebagai pemilik untuk kerjanya kamu kerja di sini kelola perusahaanku gitu. Nah, di situ investor itu mengasumsikan bahwa manajemen itu nanti harus kerja full time di dalam mengelola perusahaan itu dan dia harus mau digaji rendah. Nah, ketika dia itu mencari gaji yang tinggi dengan membuat bisnis baru atau masuk ke dalam bisnis baru, itu merupakan dipersepsikan sebagai lack dari komitmen untuk kurangnya komitmen di dalam berbisnis gitu. Jadi kalau ada si manajemen itu dia enggak mau kerja full time, dia tidak mau mencurahkan semuanya dan dia malah cari gaji yang lebih tinggi di tempat lain, itu dipersepsikan bahwa dia itu enggak punya komitmen di bisnis itu. Nah, itu ketika kita mau mendevelop bisnis. Nah, di sini ada tiga bentuk usaha yang tentunya kalian sudah pahami ini di periode-periode lalu, di mata kuliah yang lain. Ada tiga bentuk bisnis. Ada yang namanya proprietorship atau istilahnya itu kepemilikan perorangan. Kemudian ada partnership. Kemudian ada yang namanya korporasi. Nah, kalau yang namanya perusahaan perseorangan, ya yang milik, yang punya itu single. Jadi single owner, kemudian kewajibannya itu tidak terbatas. Meaning seperti apa kewajibannya tidak terbatas? Tidak terbatas itu kalau misalnya Flow misalkan punya usaha, ini usahanya adalah usaha perorangan gitu, perusahaan perorangan. Nah, ketika nanti Flow punya usaha warung makan, taruhlah warung makannya pahit-pahitnya bangkrut, maka semua kewajiban yang ada di perusahaan warung makan itu tadi, itu semua harus melibatkan kekayaannya Flow untuk bisa bayar utang itu tadi. Misalnya dia berutang ke bank 100 juta gitu. Nah, maka nanti kalaupun sudah dijual semua aset-asetnya warungnya si Flow ini masih kurang, misalnya 70 juta gitu lakunya. Misalnya Flow sudah jual peralatan masaknya, Flow sudah jual semua meja kursinya, mesin-mesinnya dan lain sebagainya, lakunya hanya 70 juta untuk membayar, kan masih kurang 30 lagi. Ya berarti harus ngambil dari kantong sendiri untuk melunasi. Jadi itu yang namanya unlimited liability. Kemudian control all decision, jadi si orang pribadi itu tadi, si Flow itu dia mengendalikan semua keputusan yang ada di dalam perusahaan itu. Kalau jalan baik buruknya perusahaan itu ya tergantung sama keputusan yang diambil oleh
flow. Kemudian receive all profit. Jadi semua keuntungan yang diperoleh itu masuk ke kantongnya flow. Itu kalau perusahaan pribadi gitu, perorangan. Nah, kemudian ada yang namanya partnership. Partnership itu bisa nggak kasih contoh? Seperti apa partnership ya contohnya? Misal, ada yang bisa kasih contoh partnership itu kayak apa bentuknya? Bentuknya seperti apa? Halo? Siapa ini? Siapa? Ivan. Oke, Ivan. Contohnya bentuk yang partnership itu yang kayak apa, Van? Hmm. 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 Oke, kalau bentuk perusahaannya, bisa nggak dikasihkan contoh bentuk perusahaannya kayak apa yang partnership ini? Benar seperti yang disampaikan Ivan, ada beberapa orang bergabung jadi satu, kemudian dia membentuk sebuah usaha, kayak tadi Ivan sampaikan, Ivan dan temannya itu membentuk usaha, kemudian di situ joinan. Aku bagian ininya ya, bagian pemasarannya ya, kamu bagian apanya gitu misalnya. Bagian produksinya, kamu tanggung jawab di sana, misalkan seperti itu. Oke, bentuk kepemilikannya tahu nggak seperti apa itu? Partnership, bentuk usahanya. Kalau badan, bentuk badannya seperti apa? CV bukan ya, Bu? CV firma, Bu. Oke, siapa ini? Farajila. Iya, Bu. Oke, seperti apa CV kemudian? Firma, Bu. Oke, firma, right. Seperti itu yang biasanya bentuknya partnership. Oke, kemudian ada yang bentuknya corporation. Jadi perusahaan korporasi. Most common form of corporation. Jadi biasanya kalau badan, sebagian besar badan itu bentuknya korporasi. Dan kemudian, oh sebentar, kalau yang di partnership, saya balik sini lagi ya. Kalau partnership itu tadi, isi dua atau lebih individu yang dia kewajibannya juga unlimited di sini. Jadi kalau misalnya kayak tadi Ivan dan temannya, misalnya siapa Ivan dan Farah, bikin usaha, kemudian dari situ masih ada utangnya. Kalau yang flow tadi kan bisnisnya semuanya itu harus sama flow. Kalau sekarang kalau ada utangnya belum lunas, ya yang harus nanggung dua-duanya, Farah dan Ivan. Tidak hanya sebatas uang yang mereka transfer aja, tetapi kalau bentuknya seperti ini, itu partnership itu biasanya kewajibannya ya sampai dengan hartanya dia, gitu, sampai hartanya mereka gitu untuk membayar melunasi utang-utang. Jadi who have full resources to own a business gitu. Jadi biasanya itu unlimited liability. Kemudian kalau korporasi, biasanya ini bentuk umum korporasi regulated by statute, jadi ada diatur oleh pemerintah, gitu, diatur oleh lembaga di situ, treated as a separate legal entity for liability and tax purposes. Jadi kalau di sini sudah badan ini sudah terpisah. Kalau ini kan memang pengelolaan keuangannya itu terpisah. Kalau untuk proprietorship sama partnership ini ya terpisah, tetapi kan dia tetap dianggap satu di mata utang dan di mata pajak, itu dia tetap dianggap sebagai satu kesatuan. Tapi kalau untuk yang korporasi itu enggak, dia dianggap sebagai yang terpisah gitu, satu kesatuan entitas yang terpisah. Jadi misalnya gini, misalnya ada satu perusahaan yang didirikan oleh, misalnya kalau bentuknya korporasi itu misalnya PT gitu. Nah ini PT itu dimiliki, dibentuk dulu oleh kita, Unike, Widya misalnya, mereka sama-sama nanam modal. Kemudian dari nanam modal itu terus nanti modalnya mereka itu dijual lagi ke dalam bentuk saham-saham misalnya. Jadi nanti namanya perseroan terbatas.
Nah, di sana berarti nanti perusahaan yang dibuat oleh kita misalnya disebut dengan PT apa ya, misalnya PT Gemilang misalnya. Nah, PT Gemilang ini nanti untuk urusan pajaknya, untuk urusan utangnya itu terpisah dengan kekayaannya Unike, terpisah dengan kekayaannya Widya, terpisah dengan kekayaannya siapa tadi, kita tadi. Itu kalau bentuknya korporasi. Nah, untuk lebih tahu di sini kalau bentuk formasi bisnisnya itu ada yang namanya limited liability company, itu yang perseroan terbatas ini tadi. Terus ada yang namanya partnership, limited liability partnership. Jadi partnership kemitraan yang terbatas. Kalau yang ini perusahaan perseroan terbuka gitu. PT perseroan terbatas. Nah, di sini bedanya ada yang 3 bentuk tadi, 3 bentuk formasi bisnis ini. Kalau kita lihat dari faktor kepemilikannya, biasanya kalau proprietorship itu dimiliki oleh individu, seperti saya contohkan tadi, ada perusahaannya Flow gitu, punya warung makan. Kemudian kalau partnership ini kayak Ivan, kalau yang korporasi itu juga tidak ada jumlah stockholdernya, nggak terbatas. Jadi mau berapapun kita itu mengeluarkan perusahaannya Gemilang itu tadi, perusahaannya kita dan kawan-kawan yang disebut dengan PT Gemilang itu mau menerbitkan saham berapapun nggak dibatasi gitu, sehingga kepemilikannya juga tidak dibatasi. Ini partnership-nya juga tidak dibatasi berapa jumlah partnernya, terserah mau berpartner berapa orang. Kalau tadi kan yang dicontohkan oleh si siapa ini, yang dicontohkan oleh si siapa tadi ya, Ivan tadi itu jumlah partnernya ada 2 gitu. Haruskah selalu 2? Enggak. Haruskah selalu 3? Enggak. Ya terserah Ivan aja. Ivan kalau mau ber-5 boleh enggak Bu? Ya boleh aja, sah-sah aja gitu. Nah, ini tadi liability of owner-nya, individual liable for business liabilities. Jadi di sini kalau yang perorangan itu ya dia tetap harus melunasi semuanya. Kalau yang partnership, in general partnership, all individual liable for business liability. Jadi semua partner 2, kalau yang Ivan tadi kan contohnya 2 orang itu ya dia harus tanggung jawab terhadap utangnya. Jadi kadang-kadang kalau nanti masih punya utang itu yang dikejar-kejar ya 2 orang itu gitu. Nah, limited partner are liable for amount of capital contribution. Jadi kadang-kadang terbatas, ada pula yang partnership-nya itu terbatas pada jumlah kapital yang diserahkan. Jadi misalnya dia nyerahkan berapa bagian, misalkan si Ivan nyerahkan 70 bagian, sementara tadi temennya Farah itu nyerahkan 30 bagian, maka nanti ya terbatasnya itu ya sampai sebatas itu bisa gitu. Jadi tergantung sama kesepakatannya. Nah, in limited liability partnership, kalau yang bentuknya LLP, there is no liability except when negligence exists. Jadi nggak ada kewajiban kecuali nanti dinyatakan yang seperti saya sampaikan tadi, kecuali ada memang pernyataannya alias kesepakatannya gitu. Nah, kalau yang bentuknya korporasi itu jelas ya hanya sebatas modal yang dia serahkan. Misalnya dia beli saham, ada siapa ya, misalnya di sini beli sahamnya perusahaannya kita Afif gitu misalnya. Afif beli saham kepemilikan dari perusahaannya kita tadi, PT Gemilang tadi, beli saham 1000 lembar. Kalaupun taruh-taruh pahit-pahitnya gitu sahamnya Gemilang tadi jatuh, kemudian bisa sampai level yang terbawah, maka ya kerugiannya Afif atau kewajiban liabilitasnya Afif ya hanya sebatas yang dia serahkan tadi. Artinya apa? Modalnya ya entek, udah balik modal lagi enggak itu tadi ya enggak, ya udah sebatas modal yang diserahkan. Itu kalau bedanya antara perorangan, partnership sama korporasi. Kemudian kalau yang cost of starting business
Kalau yang perorangan, none other than filing fees for trade name. Jadi kalau yang terkait dengan biaya pada saat dia mau membuat bisnis gitu, biayanya nggak ada. Kalau di perseorangan apa ya, biaya untuk pembentukan usaha gitu kan nggak ada ya, biayanya ya untuk beli barangnya, untuk apa kalian mau bisnis tadi. Kalau misalnya warung makan itu ya beli peralatannya, alat masaknya, tapi kalau untuk membentuk usahanya tuh nggak ada gitu. Kalau di sini, kalau yang partnership gimana? Itu tergantung kesepakatan, partnership agreement, kemudian ada legal cost-nya. Kalau untuk membentuk kayak tadi misalnya firma, itu kan yang paling kelihatan tuh bentuknya firma. Nah, firma itu kan biasanya terdiri atas beberapa orang gitu ya, ada biasanya karena kita harus mendaftarkan itu. Kemudian and mirror filing fees for trade name. Jadi biasanya juga ada kalau untuk yang terkait dengan mau mendirikan firma apa, misalnya firma Ivan dan rekan, misalkan seperti itu. Nah, kalau yang korporasi itu created only by statute, jadinya kalau kita mau membentuk PT tadi Gemilang, PT-nya Gita dan kawan-kawan, dia bikin PT Gemilang, maka nanti dia harus disahkan sama pemerintah itu. Nah, article of incorporation, ada filing fee, ada taxes di situ, kemudian taxes and fee for state incorporation register to do business. Jadi ketika mau itu membentuk bisnis baru itu tadi, kalau di Indonesia yang terkait dengan pajak, ya dia harus punya NPWP untuk korporasinya tadi. Kalau yang ini, kalau yang proprietorship atau perorangan, itu kalau sudah pemiliknya sudah punya NPWP, nggak perlu lagi bikin NPWP baru. Gitu. Istilahnya seperti itu. Kalau yang di sini perlu bikin NPWP baru. Kalau yang di korporasi. Ya, terus lanjut berikutnya, kalau yang terkait transferability of interest, jadi ini terkait dengan transfer kepemilikan. Kalau yang perorangan, complete freedom to sell or transfer any part of business. Jadi si flow tadi bebas aja untuk dia menjual atau mentransfer bagian dari bisnisnya. Mau dia jual semua bisnisnya ke Husni misalnya, atau mungkin barang-barangnya, mesin-mesinnya, atau mungkin kantor cabangnya Husni diserai kantor cabangnya dijual ke Husni gitu misalnya, ya terserah sama dia gitu. Nah, kalau yang partnership kan nggak bisa sewenang-wenang gitu, karena kan ada beberapa orang, maka general partner can transfer his or her interest only with consent of all other general partner. Jadi biasanya bisa jual barangnya perusahaan itu atau bagiannya dari perusahaan itu ya dari kesepakatan bisnisnya partner-partnernya yang lain. Kalau partnernya yang lain itu nggak sepakat ya enggak. Beberapa partner bisa menjual interest without consent of general partner, tapi bisa juga beberapa, misalnya ada 5 orang, kemudian 2 orang mau jual bagiannya dia, itu bisa gitu. Kemudian no transfer of interest in an LLP. Jadi kalau yang di sini nggak ada transfer of interest-nya kalau bentuknya LLP. Kemudian kalau korporasi itu paling fleksibel. Jadi stockholder can sell or buy stock at will. Jadi suka-suka aja dia bisa jual sahamnya sewaktu-waktu, ya kan, sakarpe. Misalnya tadi Eko yang beli sahamnya PT Gemilang, dia mau jual sekarang, dia beli baru seminggu yang lalu, terus sekarang harga sahamnya naik, terus dia jual sekarang, boleh apa enggak? Boleh aja, enggak ada yang melarang kan, jadi terserah gitu. Stockholder can sell or buy stock at will. Some stock transfer may be restricted by agreement. Mungkin ada beberapa
stock transfer yang ada kesepakatannya di situ, maksudnya restricted, jadi nggak bisa dijual lagi tergantung kesepakatan. Di S corporation, stock may be transfer only to an individual. Mungkin ada beberapa perusahaan yang dia itu bisa jual saham, tapi jualnya tidak bisa ke perusahaan, hanya bisa dijual ke perorangan. Itu biasanya ada kesepakatan tersendiri di dalam perusahaannya itu, gitu biasanya. Kemudian kalau yang capital requirement terkait dengan permintaan modal, kalau yang berkaitan dengan perorangan, capital raise only by loan or increased contribution by proprietor. Jadi kalau di sini modal itu akan bertambah kalau apa? Kalau dia bisa dapat pinjaman, kalau si flow tadi bisa dapat pinjaman dari bank misalnya, dipakai untuk nambah modal. Kemudian atau dia punya uang lagi terus dia tambah modalnya. Biasanya asalnya dari situ. Nah, kalau yang partnership gimana? Kalau yang partnership ya bisa dari kontribusi partnernya itu atau juga bisa dari pinjaman gitu. Require a change in partnership agreement. In LLP partnership, entity raises money. Jadi bisa kalau yang bentuk LLP kemitraan ini dia meningkatkan modal, jadi ngasih modal lagi itu juga bisa jadi tambahan modal. Nah, kalau yang korporasi gimana? New capital raised by sale of stock or bond by borrowing in name of company, corporation. Jadi dia modalnya itu hanya akan bertambah kalau apa? Kalau dia jual bond, jual obligasi, surat utang, terus jual juga saham, itu nanti akan nambah modal. Atau dia pinjem, borrow, debt, jadi utang, pakai utang, tapi atas namanya bukan kita dan kawan-kawan, tapi atas namanya adalah atas nama PT itu tadi. Nah, in S corporation, only one class of stock and limited to 100 shareholder. Jadi, kalau S corporation ini nanti memang beda, biasanya stoknya terbatas, itu hanya 100 pemegang saham gitu biasanya dibatasi. Kemudian Atika mau tanya slide sebelumnya, Bu, boleh bertanya? Oke. Baiklah, yang mana Pak? Yang iya betul ini. Untuk yang proprietorship ini, yang bagian transferability of interest ini kan ada transfer any part of business. Ini kalau dicontohkan franchise atau seperti apa ya, Bu? Ini kan ada sell or transfer any part of business. Itu masuknya ke proprietorship atau ke partnership. Biasanya kan kalau franchise itu kan di dalamnya kan nggak hanya beberapa orang. Jadi kerjasamanya itu masuk kemana, Bu, kalau franchise? Oke, ini Mbak siapa? Widya, Bu. Oh, Widya. Oke. Widya. Jadi kalau di sini itu maksudnya gini, transferability of interest itu maksudnya dia jual kepemilikan. Jadi jual kepemilikan itu ya perusahaan, bukan terkait dengan franchise itu. Kalau franchise itu kan dia punya usaha, kemudian dia jual untuk bukan kepemilikan usahanya itu, tetapi lebih pada apa ya, jual namanya aja, brandnya aja kan yang dia jual. Berarti lebih ke marketingnya ya, Bu, berarti ya? Jadi kan itu lebih hanya nama, jual nama gitu, tetapi kan tidak menjual perusahaannya. Perusahaannya dia tetap, misalnya gini, Flow itu punya ayam apa ya, Suharti gitu misalnya. Nah, ayam Floren misalkan. Nah, ayam Floren ini kalau nanti dia mau jual kepemilikannya, itu bebas tergantung Flow kan, mau dijual kepemilikannya bagaimana gitu. Apakah nanti dijual kepemilikannya separuh-separuh, terus akhirnya nanti jadi partnership, itu tergantung sama Flow gitu kan sepenuhnya. Tapi kalau yang seperti itu tadi, itu kan hanya dia seperti jual nama aja. Inilah aku sudah punya brand name. Nah, kamu beli brand name-ku mau apa enggak gitu. Tapi kan ini pengelolaannya terpisah, Wid.
Ya kan, dia kan nggak jadi satu perusahaan, dia kan jadi satu perusahaan tersendiri, bukan jadi anak perusahaannya. Flow kan enggak, dia pemiliknya terpisah. Gitu. Bisa nggak dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Bisa ya. Jadi kalau ini misalnya nanti kalau yang terus berubah, flow berubah kepemilikannya yang tadinya perorangan terus mau jadi partnership, itu kalau misalnya flow itu menjual sebagian kepemilikannya dia terus jadi partnershipan gitu loh. Misalnya gini, flow kan misalnya minta bantuan sama Widya, dia udah punya ayam goreng Florentina misalnya. Nah, terus dari situ dia mengalami kesulitan pemasaran, dia mengalami kesulitan operasional misalnya. Terus dia gandeng Widya, Wid, Wid, aku mau dibantuin ini usahaku kayaknya kok gitu-gitu aja, kurang maju. Kemarin aku lihat kamu bagus di marketing sama ini, mau nggak bantuin di sini? Terus nanti kalau ada pembagian laba, kita 60-40 semua modal dari aku, kamu cuma tinggal jalankan perusahaan ini barengan sama aku, nanti tak bagi 40%. Nah, dari situ kan terus munculnya tidak jadi perorangan lagi mungkin, itu kan jadinya terus partnershipan gitu, kemitraan gitu modelnya. Paham ya, Wid? Bisa ya, Wid, dipahami di bagian transfer of interest? Bisa diterima. Oke. Bu mau tanya. Silahkan Farah. Terkait yang partnership itu, misal pembagian keuntungannya kan beda 60% 40%. Nah, nanti misalnya mereka di akhir misalnya bangkrut dan ada utang, itu tanggung jawab mereka juga terbatas sama itu atau unlimited juga, Bu? Nah, kalau seperti itu nanti terus balik lagi kesepakatannya, Faradila. Mestinya kalau itu sudah jadi partnership full, itu ya mestinya nanti dua orang itu yang nanggung kalau misalnya nanti masih ada utang, karena kan udah dijalankan bersama. Nah, permasalahannya awalnya itu kan perusahaan perorangan, kemudian narik Widya. Nah, Widya mau nggak kalau nanti misalnya itu terus kamu tak bagi 60-40, tapi nanti kalau ada utang, kamu juga tetap nanggung ya. Misalnya kalau kita menderita rugi ya berarti kamu juga nanggung rugi ya. Biasanya ada bunyinya gitu. Jadi tidak hanya yang indah-indah aja, biasanya sih gitu, Farah. Jadi tidak hanya yang indah-indah aja, kalau nanti dapat untung kita gini, tapi juga harus disampaikan kalau nanti kita rugi terus gimana? Ya kalau rugi ya kita tanggung barengan. Usually kan kata-katanya gitu. Kalau rugi ya kita tanggung barengan gitu. Masuk kalau untung kita mau tanggung bareng, tapi kalau rugi kita nggak mau nanggung bareng. Usually seperti itu. Tapi sekali lagi itu tergantung sama kesepakatan. Kalau Flow misalnya bilang bahwa kamu cukup aja nanggung untuk kerugiannya, nanti semua aku, kamu hanya cukup ini aja, transfer knowledge, semua aja ikut ngelola saya, kalau dapat untung saya bagi sekian, tapi semua tanggung jawab saya. Nah itu agak mungkin ada, tetapi kayaknya kok jarang ya Farah yang baik hati begitu. Biasanya seperti itu. Oke Farah, bisa diterima? Oke Bu, terima kasih. Oke, ada lagi kah? Masih ada lagi yang bertanya? Enggak ada. Oke, baik. Sampai mana tadi ya? Iya. Oke, kemudian kalau yang manajemen control ya, pengendalian manajemennya, kalau perorangan ya pemilik itu tadi yang punya semua keputusan dan juga semua tindakannya tergantung sama si pemilik itu, sehingga kadang-kadang terus gini, saya pernah baca artikel, kemudian pernah juga berdiskusi dengan suami saya gitu yang dosen juga di UNS, dia pernah ini yang terkait dengan UKM. UKM itu kan dia kebanyakan perusahaan perorangan. Ya kan, kalau UKM itu kan perusahaan perorangan. Sehingga kalau seandainya di sini apa-apa yang buat keputusannya ya yang mikir juga satu orang itu, maka kalau UKM itu mungkin tingkat
unit analisisnya tidak lagi individu, tetapi bisa jadi tingkat unit analisisnya itu organisasi. Karena apa? Karena kan dia semua yang melakukan, ya dia yang memanage, dia yang mikir, dia yang ngambil keputusan gitu, sehingga bisa levelnya itu tidak level individu lagi, tetapi levelnya kalau kita mau melakukan penelitian di UKM itu jadi levelnya bisa organisasi. Karena apa? Karena dia berperan di dalamnya semuanya gitu. Itu yang menyebabkan apa? Kalau untuk yang proprietorship ini manajemen kontrolnya satu itu seperti itu pandangannya. Ada beberapa penelitian yang dia memandang jadi UKM itu dipandang sebagai sebuah level organisasi, tidak lagi dipandang sebagai level individu. Nah, sehingga kalau dari situ itu terus nanti perlakuannya jadi bisa beda dasar teorinya. Ini saya terus cerita yang teori ya terkait itu, karena dulu saya mau melakukan penelitian ini tapi nggak didanai, itu akhirnya batal. Di situ levelnya itu tidak, karena dia levelnya tidak individu, maka nanti terus dasar teorinya juga jadi berbeda gitu. Nah, barangkali kalian bisa nganalisis nanti, bisa jadi bahan untuk tesis kalian gitu, kalau memandangnya itu tidak lagi dari teori yang individu, tetapi bisa dari teori institusional atau yang biasa disebut dengan institusional teori gitu. Itu masih jarang digunakan untuk UMKM. Nah, barangkali kalian bisa explore di sana gitu. Nah, cuman kemarin memang pas saya ngajukan penelitiannya nggak didanai. Mengenaskan. Oke, next kita lihat ke partnership. Balik lagi ke sini ke partnership. Kalau yang terkait dengan partnership di sini untuk manajemen kontrolnya itu ya yang mengendalikan adalah partner. All general partner have equal control and majority rules. Limited partner can have limited control, can vary in LLP. Jadi ini tergantung ya. Jadi kadang-kadang ada yang punya tanggung jawabnya sama, karena dia sama-sama ngelola, sama-sama ngeluarkan dananya setara. Walaupun mungkin yang satu mengeluarkan uang, yang satu kendaraan, yang satu tanah misalnya atau bangunan. Nah, di situ beda bentuknya, tetapi kalau dinilai setara modalnya yang disetor, kemudian tanggung jawab mereka juga sama kayak Ivan tadi. Saya nanti bagian pemasarannya, kamu bagian operasionalnya, misalnya seperti itu, berarti kan tanggung jawabnya bersama nih, nanti pembuatan keputusannya bersama. Tetapi kan bisa juga ada yang namanya peserta pasif, ada yang aktif, ada yang pasif, kadang-kadang kan seperti itu. Dimungkinkan kalau untuk partnership itu, jadi tidak harus semuanya itu aktif. Nah, tapi terus nanti bagiannya gimana Bu ya? Nanti bagiannya jadi berbeda biasanya. Nah, kalau untuk korporasi bagaimana? Majority stockholder itu yang punya kontrol, maka biasanya disebut dengan minority interest, kelompok pengendali. Biasanya kalau di perusahaan itu kalau dia punya kepemilikan lebih dari 50%. Maka kalau orang beli saham itu tujuannya ada dua. Tujuannya ada yang jangka pendek, yang memang hanya untuk dia jual beli biar dapat selisih yang namanya capital gain, atau mungkin juga kalau yang dividen juga barangkali ada yang tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen. Tetapi ada loh orang yang atau perusahaan yang barangkali dia itu beli saham tujuannya bukan itu, tetapi tujuannya dia beli saham jangka panjang itu untuk dia bisa pengendali, sebagai pengendali. Jadi dia punya sebagai minority interest, dia punya pengendalian penuh atas perusahaan tersebut. Jadi misalnya aja tadi kita dan kawan-kawan buka usaha yang namanya PT Gemilang tadi. Terus karena entah bagaimana sahamnya kan harusnya yang punya banyak itu ya Unike, kita sama Husni ya kan, sama-sama tadi ya Husni ya satunya. Tapi ternyata entah bagaimana Andrian bisa beli sahamnya banyak di situ.
Loh, tiba-tiba bisa banyak dia beli saham di sana, bisa punya saham lebih dari 51% aja dia kuasai sahamnya. Wah, lah semua jadi nggak punya suara. Jadi kalau misalnya Andrian merasa ini direkturnya agak becus nih, ganti gitu. Oh, kata Andrian ya sakti itu kalau Andrian sudah bilang ganti semualah dia. Kemudian terkait dengan distribution of profit and losses yang ini tadi, tanggung jawabnya ya semua. Dia dapat semua laba, kalau perorangan tadi ya dia dapat tanggung jawabnya sampai semua ini untuk utangnya, untuk kerugiannya. Nah, kalau yang partnership ya ini tadi bisa tergantung pada kesepakatan atau investasi dari partnernya itu, bisa sama rata, bisa tergantung sama yang dia ini aja investasikan gitu. Jadi semuanya biasanya kalau partnership mah tergantung sama agreement-nya. Nah, kemudian kalau yang di sini ya shareholder can share in profit by receipt of dividend. Jadi bisa dapat bagian dari laba itu ya karena ada dividen itu tadi. Kemudian attractiveness for raising capital itu kemampuan dia untuk meningkatkan modal itu tergantung pada kapasitas dari si pengusahanya ini tadi, si pemiliknya ini tadi, dan kesuksesan dia dalam bisnis, maka itu nanti akan menarik orang untuk mau memberikan tambahan modal. Misalnya ayam goreng Flow itu udah terkenal di 5 provinsi misalnya. Wah, udah di Jawa Tengah oke, di Jawa Timur oke, mungkin di Sulawesi ya, di Kalimantan udah banyak orang dengar gitu. Itu dengan sendirinya akan menarik calon-calon debitur gitu, untuk kreditur itu untuk memberikan kredit gitu. Jadi nanti mudah bagi Flow untuk dapat utang gitu. Kalau mau ini kan diteleponi terus, ini ada tawaran dengan bunga rendah, mau enggak? Semua orang terus nawarin utang gitu, istilahnya seperti itu. Jadi tergantung cara dia mengelola kesuksesannya usaha itu yang akan menarik orang untuk berinvestasi di situ. Bahkan mungkin juga akan ngajakin Flow untuk partneran kan bisa jadi gitu. Nah, kalau yang partnership tergantung pada kapasitas partnernya itu dan juga kesuksesan bisnisnya. Nah, kalau yang korporasi beda. Kalau yang korporasi with limited liability for owner, more attractive as an investment opportunity. Jadi ini biasanya lebih pada perusahaannya itu, bagaimana cara si manajemen mengelola perusahaan itu. Kalau perusahaannya ini punya harga sahamnya naik terus, baru biasanya investor akan tertarik untuk berinvestasi. Sampai di sini ada permasalahan, ada masalah, ada yang belum jelas? Enggak ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi yang terkait dengan pajak. Tax issue, permasalahan pajak untuk perorangan. Kalau IRS itu kalau di luar negeri, kalau di Indonesia Dirjen Pajak namanya DJP. DJP treats business as an individual owner. Jadi nanti kalau pajaknya untuk yang perusahaan perorangan itu ya biasanya diperlakukan itu melekat pada individunya itu tadi. Jadi kalau misalnya Flow sudah punya NPWP ya nanti pakainya NPWP-nya Flow, not regarded as separated tax entity. Jadi berapa penghasilannya Flow, penghasilan yang dari usahanya warungnya itu tadi plus penghasilan dari yang lain-lainnya, misalnya penghasilan dari misalnya dia Flow sebagai karyawan misalkan. Nah, Flow selain dari punya usaha warungnya itu tadi, ternyata dia juga karyawan di perusahaan lain. Nah, maka nanti perlakuan pajaknya itu ya gabungan itu tadi, dari usahanya Flow dan juga dari gajinya sebagai karyawan, itu nanti dijadiin satu gitu pada saat kita melaporkan SPT, surat pemberitahuan. Nah, all income appear on owner return as personal income. Jadi semua pendapat
pendapatan itu nanti akan diaku sebagai pendapatannya dari si ownernya tadi. Nah, tax advantage-nya apa? Keuntungan pajaknya di sini apa? No double tax when profit are distributed to owner. Jadi tidak ada pajak berganda ketika laba itu didistribusikan untuk pemilik. Lah ya iya wong dia yang punya, kalau dapat laba yang masuk ke kantongnya dia kan udah jadi satu semuanya. Nggak ada pajak untuk distribusi ke pemilik, misalnya bagi dividen gitu kan nggak ada gitu kalau di perusahaan perorangan. Kemudian no capital stock tax or penalty for retained earning. Jadi nggak ada apa pajak untuk capital stock, jadi pajak untuk penjualan saham ataupun penalti untuk laba ditahan, itu nggak ada gitu. Ya dia nggak jual saham kan kalau kepemilikan pribadi. Kemudian tax advantage untuk yang partnership and disadvantage similar sole proprietorship, jadi sama seperti keuntungan dan kelemahannya itu sama seperti yang di perorangan tadi. Jadi sama-sama dia diakunya ini. Nah, kalau yang terbatas kemitraan yang terbatas LLP ini has the advantage of limited liability. Jadi keuntungannya itu hanya terbatas pada yang ditanamkan aja, ya hanya terbatas pada utangnya dia aja gitu. Nah, treated the same as LLC for tax purposes. Jadi sama seperti yang LLC tadi kalau untuk tujuan pajak. Nah, kita bisa lihat di corporation sini. Kalau yang bentuknya korporasi, jadi perseroan terbatas itu sama seperti yang korporasi ini. Can take many deduction and expenses not available to proprietorship or partnership. Jadi ini maksudnya kalau mungkin kalian pernah dengar yang namanya deductible expense, jadi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu boleh dibiayakan gitu. Kemudian ada yang bisa dianggap sebagai penghasilan, ada yang tidak dimasukkan sebagai penghasilan, ada yang boleh dianggap sebagai biaya, ada yang tidak boleh dianggap sebagai biaya. Nah, ini beberapa yang bisa kalian ambil dari yang namanya korporasi. Jadi bagaimana saya mau menjelaskannya mulainya gini. Jadi kalau yang namanya perusahaan, kalau di pajak itu namanya badan. Nah, ketika badan ini dia punya badan usaha gitu, PT misalnya, maka PT ini kan akan membuat laporan keuangannya itu penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, kalau kita nyusun di laporan keuangan di perusahaan yang pakai standar akuntansi, mohon maaf ya saya bicaranya terus ke akuntansi. Nah, kalau ada standar akuntansi di sana, kita kan membuat laporannya berdasar standar akuntansi. Tetapi ternyata kalau untuk pajak nanti ada beberapa hal yang boleh diakui, ada yang enggak, yang didasarkan pada SAK tadi. Nah, kalau untuk pajak itu nanti kita terus mendasarkannya ya pada aturan-aturan yang ada di pajak. Nanti ada pasal-pasalnya di dalam situ gitu. Nah, mana-mana yang boleh di deduction, boleh dikurangkan, dan expenses itu biaya-biaya yang boleh dibiayakan, yang tidak ada ini di dalam kepemilikan yang perorangan atau partnership tadi. Jadi kalau perorangan kan mungkin dia tidak pakai dasar pembukuan, boleh dia boleh pakai dasar pencatatan. Jadi kalau pakai dasar pencatatan dia nggak ngurangi biaya, nggak hanya omset aja terus langsung dikalikan tarifnya. Tapi kalau di sini ada pengurangannya gitu. Jadi boleh misalnya dia bayar gaji pegawai itu boleh mengurangi penghasilannya dia, sehingga apa harapannya pajaknya lebih kecil gitu ya, yang perusahaan perorangan tadi atau yang partnership.
Nah, distribution of dividend is tax wise. Jadi di sini distribusi dividennya akan dipajaki 2 kali. Meaning apa? Bahwa nanti pajak untuk dividen ada aturannya sendiri. Kemudian pajaknya yang yang sudah masuk ke kan udah dipajaki, terus nanti kan penghasilannya itu nanti akan masuk. Mungkin kalau di negara lain itu kena pajak lagi gitu. Tapi kalau di Indonesia enggak, karena ini pajaknya final. Jadi dividen ini pajaknya final sehingga nanti dia kenanya sebenarnya hanya 1 kali gitu, hanya 1 kali ketika dia nerima dividen dipajaki final selesai gitu. Tapi mungkin kalau di luar negeri ini bisa dipajaki 2 kali. Kemudian double taxation can be avoided if income is distributed to entrepreneur in the form of salary. Jadi kalau ini double taxation ini bisa dihindari kalau apa? Kalau distribusi income-nya ini ke pemilik itu dibentukkan dalam bentuk gaji. Nah, kalau ini bentuknya perseroan terbatas, iya. Tapi kalau ini bentuknya firma persekutuan tadi, itu enggak bisa kalau di Indonesia. Jadi kalau pajak yang terkait di Indonesia, kalau misalnya itu dibagi ke pemilik, ya nanti tetap kena pajak gitu. Jadi dia dianggap sebagai penghasilannya pemilik. Kalau di luar negeri mungkin bisa. Kalau yang bentuknya PT bisa masuk ke gaji, berarti ya nanti pajaknya adalah pajak penghasilan lapisnya. Jadi teknisnya mungkin Bapak Ibu tidak perlu terlalu paham, tetapi at least kita bisa tahu bahwa di Indonesia dengan di luar negeri barangkali perlakuannya bisa berbeda. Tetapi intinya di situ memang ada beberapa isu yang terkait dengan pajak gitu. Yang berbeda antara yang perusahaan perorangan, perusahaan partnership, kemudian sama perusahaan yang korporasi. Nah, ini yang terkait dengan teksnya ini nanti. Ada taxable year, usually kalau ini pakai tahun kalender, mungkin juga other dates may be used, bisa jadi karena mereka pakai pembukuan, maka nanti tahun bukunya pajak tidak sama dengan tahun kalender, bisa jadi. Ini juga sama. Bisa juga tahun pajaknya tidak sama dengan tahun kalender karena mereka menggunakan dasarnya pembukuan. Kemudian distribusi profit, all income appear in owner's return, jadi semuanya masuk ke returnnya si pemilik. Kalau yang partnership tergantung sama kesepakatan itu tadi, partner pay tax on their pro rata share of income on individual return, even if income not immediately distributed. Jadi di sini kalau terkait dengan pajak seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di persekutuan itu tetap kalau di Indonesia dia pembagian laba itu nggak bisa jadi pengurang, jadinya nanti tetap akan kena pajak. Nah, no income is allocated to stockholder. Mereka akan kenanya ya dividen itu tadi, tapi income-nya enggak. Karena kan income ya yang kena itu adalah labanya perusahaan. Kemudian organization cost tidak diamortisasi bisa lebih dari 60 bulan, diamortisasi juga lebih dari 60 bulan. Misalnya kayak tadi itu kalau pembentukan usaha pertama kali itu ada biaya-biaya organisasi yang awal itu tadi. Kemudian kalau dividen yang diterima $100 dividend exclusion for single return. Kalau yang di sini dividen, saya ngomong yang di Indonesia aja ya, karena aturannya kan kita pakai pajak itu untuk di Indonesia. Kalau dividen yang diterima ini kan berarti kepemilikan pribadi, berarti nanti kalau dividen itu diterima oleh orang pribadi kenanya 10%, tetapi kan ini dividen dari
kepemilikannya dia sendiri gitu. Jadi ya biasanya nggak ada dividen di situ kan, tidak ada pembagian dividen kalau untuk perusahaan perorangan. Mereka ya semua laba, semua biaya itu jadi dianggap kepunyaannya dia, jadi nggak ada dividennya. Kalau yang partnership barangkali ada pembagian laba. Nah, pembagian laba ini yang tetap nanti akan kena pajak kalau di sini. Kalau yang korporasi itu untuk dividennya, kalau dia baginya dividen ke orang pribadi itu kena 10%, kecuali nanti ditanamkan lagi ke bursa efek itu enggak kena pajak. Tetapi kalau dibagi ke badan itu nanti dia akan motong pajak sebesar 15%. Kemudian kalau misalnya ini yang terima itu adalah badan yang bentuknya PT, BUMN, BUMD, itu kalau pemilikannya kurang dari 25% enggak kena pajak dividen. Kalau untuk koperasi berapapun kepemilikannya juga tidak kena pajak. Jadi ada bagian dari pembagian laba yang bentuknya dividen itu, kalau di Indonesia itu ada sebagian yang kena pajak, ada yang enggak. Gitu. Jadi tergantung siapa yang dapat. Karena kan kalau yang namanya korporasi itu dia kan bagi dividen. Kalau partnership mungkin bagi dividen. Kalau yang ini kan yang perorangan kan jelas dia nggak bagi dividen gitu. Ya dibagi dividen ya untuk dirinya sendiri kalaupun itu bagi dividen. Kalau yang ini kan dibagi ke partnernya tadi. Hampir sama seperti yang perorangan. Kemudian kalau yang ini kan dibaginya ke semua pihak. Ada yang orang pribadi, mungkin ada yang punya badan, terus badannya itu bentuknya apa? Kalau di Indonesia diatur itu beda antara yang punya CV dengan yang punya PT, BUMN, BUMD, koperasi itu ngaturnya beda. Itu terkait dengan pajaknya. Terus kalau capital gain itu kalau misalnya kalian punya saham, terus habis itu jual sahamnya, terus dapat keuntungan dari selisih penjualan dikurangi pembelian, harga beli kemarin berapa, nah itu yang disebut dengan capital gain. Nah kalau untuk yang perorangan kan taxed at individual level, a deduction is allowed for long term capital gain. Jadi kalau ini yang terkait dengan capital gain untuk perusahaan perorangan. Kalau di tempat kita kan ya capital gain-nya bentuknya ya keuntungan itu tadi, keuntungan dari penjualan kalau flow tadi ya penjualan ayamnya itu tadi. Itu kalau yang di sini capital gain karena ini perusahaannya persekutuan atau perusahaannya partnership ini joinan, maka di sini ya ada capital gain yang akan dipajeki sebagai capital gain to partner. Ini tergantung tadi berapa. Kalau pajaknya kalau di Indonesia hampir sama seperti yang di perorangan. Nah, kalau yang di sini pajaknya beda. Jadi yang proprietorship sama partnership kalau di Indonesia itu pajaknya diperlakukan sebagai orang pribadi, bisa diperlakukan juga sebagai badan kalau tadi yang bentuknya mungkin yang bentuknya dia bentuknya perusahaan badan, misalnya kayak firma, kayak CV, misalnya seperti itu nanti pajaknya beda, hampir seperti yang korporasi. Kemudian capital losses, kalau ada kerugian ya gimana? Kalau kerugian di perorangan itu ya diperlakukannya dia bisa kalau ingin menjelaskannya kalau untuk yang di Indonesia ya, karena kalau pajak kan saya nggak mungkin mau menjelaskan efek pajak tapi kita pakai perusahaan contohnya di luar negeri aturan pajaknya kan beda.
Nah, kalau di Indonesia itu aturan pajaknya kalau ada kerugian untuk orang pribadi itu tergantung pada dia itu pakai dasarnya apa. Apakah dia pakai dasar pembukuan, apakah dia pakai dasar pencatatan. Kalau pakai dasar pembukuan itu dia harus bikin jurnal, laporan laba rugi dan seterusnya itu loh. Terus akhirnya apa? Akhirnya dari situ dia nanti kalau kena rugi, kalau menderita rugi ya tetap membayar pajak. Itu bedanya kalau misalnya pakai dasar pencatatan. Tapi kalau dia pakai dasar pembukuan itu hanya kena pajak kalau dia untung. Mau itu perusahaan perorangan, mau itu perusahaan partnership, mau itu korporasi sama. Dan kalau dia pakai metodenya pembukuan, dasarnya itu pembukuan, maka kalau ada kerugian gimana bisa dikompensasi. Jadi kerugian itu bisa dikompensasi ke tahun-tahun periode berikutnya sampai 5 tahun ke depan. Jadi taruhlah misalnya perusahaannya Gemilang tadi itu mengalami kerugian berapa misalnya 500 juta. Terus tahun depan itu dia labanya 300 juta. Maka dia bayar pajak enggak. Kenapa? Karena masih mengkompensasi kerugian dari tahun lalu. Dari tahun lalu rugi 500, terus yang rugi 500 itu dipakai untuk mengkompensasi laba saat ini. Itu kalau di Indonesia seperti itu. Kemudian initial organization, commencement of business result in no additional tax for individual. Jadi kalau yang perusahaan perorangan, kalau pada saat dia membuat organisasi itu nggak ada pajaknya, ya cuman sebatas pembuatan itu nggak ada gitu. Nah, kalau yang di sini contribution of property to a partnership not taxes, kalau di Indonesia kalau dia ada bangunan, kemudian ada ininya ya langsung nanti kena pajak bangunan gitu. Nah, kalau yang ini saham, kalau ini bentuknya saham, ketika Bapak Ibu beli saham, itu nanti langsung kena pajak. Ada pajak yang namanya pajak penjualan. Jadi yang kena pajak itu adalah pajak penjualan saham. Jadi atas penjualan saham itu tadi dikenai pajaknya. Gitu. Ini yang terkait dengan pajak kalau di berbagai bentuk bisnis tadi. Kemudian masih ada limitation on losses deductible by owner. At risk may be deducted except for real estate activities. Duh, ini beda ya. Ini kalau di luar negeri, kalau di Indonesia enggak. Kalau di Indonesia itu kalau ada kerugian ya sama perlakuannya seperti tadi yang sudah saya sebutkan di kerugian yang di sini. Capital losses sama limitation losses deductible ini sama kalau di Indonesia perlakuannya. Terus medical benefit ini kalau misalnya terkait dengan penggantian biaya keuangan. Nah, kalau misalnya diasuransikan, kalau misalnya ini karyawan diasuransikan, kalau berarti itu bentuknya perusahaan, mau bentuk partnership maupun korporasi, itu kalau dia ada biaya-biaya itu tadi, biaya-biaya rumah sakit gitu, bisa kalau ada preminya asuransinya, maka kalau perusahaan bayar asuransi untuk karyawannya itu bisa dibiayakan, bisa diakui sebagai biaya gitu. Nah, demikian pula untuk yang orang pribadi gitu. Kalau orang pribadi itu dia sakit ya dia ngasuransikan juga bisa
bisa dikurangi. Kalau di Indonesia tergantung itu tadi, tergantung sama dasarnya dia. Kalau dia pakainya pembukuan bisa ngurangi, tapi kalau pencatatan kan nggak bisa, wong dia cuma nyatet berapa toh penghasilannya bulan ini dapat duit berapa, makanya terus nggak ada efek medical benefit. Kalau yang di sini nggak bisa karena dia kebanyakan pakainya pencatatan, kecuali kalau dia pakai pembukuan maka nanti sama seperti yang di sini. Jadi kalau premi itu bisa dibiayakan bagi karyawannya, premi itu dianggap sebagai penghasilan. Kemudian kalau karyawan itu nanti sakit bisa klaim asuransinya itu tidak kena pajak gitu. Itu kalau yang di Indonesia. Kemudian kalau untuk yang retirement, kalau untuk pensiun, nah kalau untuk pensiun di sini ya sepanjang, kalau perusahaan perorangan kan sepanjang dia bisa ngelola usahanya itu ke anak turunnya aja juga nggak terbatas gitu kan, ya nanti pajaknya ya sepanjang dia masih bisa menjalankan usaha itu tadi. Nah sama juga untuk yang ini partnership sama korporasi itu kalau dia yang terkait dengan pensiun ada kalau misalnya ini yang pensiun siapa ya, kalau yang pensiun itu karyawan misalnya ya nanti karyawan yang pensiun itu dikasih per bulan, atau ada yang dia dikasih langsung, misalnya kayak uang pesangon, langsung dikasih pesangon sekian, langsung dikasih uang pensiunnya berupa petuduk sekian. Itu perlakuan pajaknya berbeda. Kalau itu kena pajaknya final. Nah kalau yang itu tadi pensiun ya yang berkala ya nanti kena pajaknya berkala. Itu beberapa hal yang terkait dengan efek pajaknya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu sampai detail, tetapi perlu saya ceritakan bahwa di situ ada efek pajak yang berbeda antara perusahaan yang ada di Indonesia, aturan pajak di Indonesia dengan aturan pajak yang di luar negeri. Beberapa hampir sama, beberapa berbeda karena di Indonesia itu mengenal sistemnya ada yang pakai pencatatan, ada yang pakai pembukuan. Nah, kalau yang pakai pencatatan itu dia bikin pembukuan jurnal, laporan keuangan macam-macam gitu. Kalau yang pencatatan itu enggak, dia cuman hanya nyatet berapa sih penghasilannya, berapa sih hari ini dia terima berapa, cuman gitu doang. Tapi pajaknya nanti efeknya jadi berbeda gitu. Itu kurang lebihnya. Sampai di sini adakah pertanyaan, adakah yang masih bingung? Bu, saya mau bertanya. Oke, barangkali nanti kita masih butuh kuliah lagi beberapa semester untuk tahu pajaknya detail. Oke, silahkan Mas siapa? Andrian, Bu. Oke, Andrian, silahkan. Tadi kan disebutkan bahwa untuk pajaknya yang proprietorship itu kan, yang partnership itu kan sama dengan proprietorship ya, Bu ya. Nah, di situ kan apakah yang di partnership ini itu nanti untuk mekanismenya akan per individu atau memang udah jadi satu di partnership itu, Bu? Jadi misalkan ada dua, nah ini apakah nanti pajaknya itu dua orang ini sendiri-sendiri atau jadi satu seperti itu, Bu? Oke, nah itu tinggal nanti Andrian bentuk usahanya dia itu seperti apa. Kalau bentuk usahanya dia tetap bentuknya walaupun partnership tetapi bukan badan, barangkali juga dimungkinkan seperti itu, bentuknya tidak badan, maka nanti namanya enggak ada badannya kan, berarti enggak ada namanya. Itu misalnya cuman Gita dan rekan, terus dia enggak pakai firma misalnya, bukan CV misalnya. Nah itu bisa ke masing-masing individunya. Jadi dia nanti untuk pajaknya itu per individu. Jadi Ivan itu dia sendiri, kemudian partnernya tadi Farah itu nanti bikin sendiri gitu. Jadi nanti perlakuannya
sama seperti untuk yang perorangan. Gitu. Nah, itu kalau bentuknya itu yang bukan badan. Tapi kalau dia bentuknya badan, firma, CV, misalnya seperti itu, maka nanti perlakuan pajaknya sama seperti yang korporasi. Pajak penghasilannya loh ya. Iya. Paham ya? Ini untuk Ya. pajak penghasilan. Karena kan kalau pajak itu kalau di Indonesia kan macam-macam, Andrian. Ya. Ada pajak penghasilan, ada pajak bumi bangunan, ada pajak mungkin pajak itu kepemilikan PPNBM, pajak BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan misalnya seperti itu kan banyak banget bentukannya. Nah, kalau untuk yang terkait ini tadi adalah pajak penghasilan. Nah, kalau pajak penghasilan itu kalau untuk yang perorangan, kalau dia mau individu, maka nanti ya ngisi SPT itu dia akan dikenai tarifnya berbeda dengan tarifnya kalau dia pakai korporasi. Kalau korporasi itu pajaknya cuma satu. Jadi misalnya perusahaan firmanya Ivan tadi, Ivan dan rekan, firma Ivan dan rekan. Maka nanti dia akan dipajaki ikut pajaknya perusahaan badan. Pajaknya badan itu sekarang tarifnya 22%. Jadi taruh misalnya perusahaannya Ivan itu dapat laba 100 juta, maka ya nanti 22% dari 100 juta. Tapi kalau Ivan ini tadi bentuknya perorangan, maksudnya yang sama, dia ngisi SPT sendiri-sendiri. Nah, untuk yang sendiri-sendiri itu nanti dia akan kena pajaknya bukan pajak badan, tetapi nanti perorangannya sendiri-sendiri. Ivan itu kena tarif progresifnya 5%, 15%, 25%, 30%. Sekarang yang di atas 5 miliar kena 35%. Nah, nanti ikut lapisan yang itu. Gitu. Jadi tarif pajaknya beda gitu. Iya. Bisa ya dipahami ya? Iya, bisa Bu. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi kah? Ada lagi kah yang mau bertanya? Ada lagi? Enggak ada. Jadi kalau yang itu mungkin agak beda dan agak sulit saya untuk menjelaskan karena ini biasanya ceritanya itu butuh waktu yang cukup lama untuk bisa memahamkan Bapak Ibu sekalian secara lebih detail. Tapi ya kalau hanya sebatas yang di sini cukup Bapak Ibu pahami saja bahwa oh ini beda. Kadang-kadang kalau untuk penghasilan tergantung itu badan atau orang pribadi. Kalau di Indonesia perlakuannya begitu, apakah dia badan atau orang pribadi. Nah, orang pribadi itu ya itu tadi bisa perusahaan perorangan, bisa juga partnership, tetapi dia orang pribadi gitu. Nah, kalau dia bentuknya firma, PT, kemudian CV, fungsi dagang, itu nanti bentuknya udah badan. Yayasan gitu itu udah badan. Gitu. Jadi ada bentuk hukumnya. Itu yang membedakan kalau di Indonesia seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, mari kita masuk ke berikutnya. Limited liability company. Ini yang perseroan terbatas. Jadi kalau ini perseroan terbatas, partnership atau corporation hybrid. Jadi ini bisa bentuknya korporasi yang hybrid atau bisa juga dia bentuknya partnership fund. Nah, law governing its formation differ from state to state. Jadi ini masing-masing untuk perusahaan itu biasanya beda-beda untuk negara, masing-masing negara itu aturannya beda-beda. Kalau di sini biasanya kalau untuk PT itu ya masuk ke korporasi itu tadi, masuk ke badan. Kalau kita mengkategorikannya badan orang pribadi gitu kalau kaitannya sama pajak. Nah, LLC has members, punya anggota. Nah, anggotanya itu ya tadi pemegang sahamnya itu anggota. No share issue
no share issued, each member own an interest as designated by the articles of organization. Jadi di sini ada kepemilikannya tergantung. LLC itu kan limited liability company, itu perseroan terbatas. Kalau di Indonesia namanya agak beda ya. Jadi di sini dia punya bagiannya ya sebanyak saham yang dia tanamkan. Liability doesn't extend beyond member capital contribution. Jadi enggak akan liabilitasnya itu tanggung jawabnya dia itu tidak melampaui dari kontribusinya, ya hanya sebatas modal yang ditanamkan itu aja. Nah, kemudian ada transfer of interest requires unanimous consent. Jadi kalau di sini transfer of interest-nya di sini baginya ya dalam bentuk dividen itu tadi. Jadi pembagian labanya itu dalam bentuk dividen. It is taxes as a partnership. Jadi akan dipajakinya ya pajak dividen. Kalau di Indonesia ya pajaknya pajak dividen. Tergantung itu tadi yang saya sampaikan. Tergantung apakah apakah tadi dividennya itu dibagi ke orang pribadi atau dibagi ke badan, itu beda pajaknya. Ada yang 10%, ada yang 15%, ada yang tidak dipajaki. Gitu. Kemudian standar acceptable term-nya bisa 30 tahun kalau misalnya tadi memang tujuannya dia punya saham itu adalah untuk punya hak suara. Tapi kalau yang memang hanya untuk dijual belikan aja ya nggak nyampe kalau 30 tahun. Mungkin 1 tahun aja kepemilikannya udah gitu. Tapi yang di sini yang dimaksudkan di sini adalah yang dia punya saham lebih dari 30 tahun itu karena dia memang punya memang untuk kepemilikan, jadi memang dia untuk hak suara tujuannya, bukan untuk marketable securities. Itu intinya. Nah, kemudian keuntungannya, partner can add their proportionate share in the LLC liabilities to their partnership interest. Jadi dia bisa nambah sahamnya. Kalau dia mau meningkatkan kepemilikannya, dia tinggal nambah saham, beli saham lagi aja, beli saham lagi gitu. Itu bisa juga nanti dia jual sahamnya biar nanti dibeli sama partnernya jadi lebih banyak, nanti otomatis utangnya partner juga jadi bagiannya jadi lebih banyak, itu maksudnya tanggung jawabnya partner gitu. Nah, most states do not tax LLCs. Kalau di Indonesia enggak juga, tetap nanti ada pajaknya untuk badan. One or more without limit individual, corporation, partnership, trust or other entities from an LLC. Jadi mungkin di sini karena terbatas, ada beberapa perusahaan yang barangkali dia hanya dimiliki oleh tertentu aja, tidak dimiliki banyak oleh masyarakat umum. Misalnya ada perusahaan itu yang dimiliki oleh perusahaan apa tadi itu Sampurna, 90% sahamnya itu dimiliki oleh perusahaan apa gitu. Nah, kemudian baru sisanya yang kecil banget, yang 10% itu dimiliki oleh variasi orangnya. Jadi kepemilikannya itu lebih terbatas ada gitu. Nah, kemudian member share income, profit, expense, deductible, less loss and credit and equity of LLC among themselves. Jadi di sini ya kalau nanti dia bagi saham, bagi dividen itu kan tergantung sama kesepakatan. Kalau di Indonesia itu bagi dividen yang bagi adalah rapat umum pemegang saham. Jadi tergantung sama investor. Kalau di sini yang di dalam buku ini itu kan dia poinnya luar negeri. Maka di situ bagi dividen itu yang bagi adalah manajemennya. Jadi manajemen memutuskan apakah kita mau membagi laba
sekian persen apa enggak. Nah, makanya kemudian hati-hati. Pesan saya adalah hati-hati. Kalau Bapak Ibu mau lebih paham, baca bukunya Pak Yogianto yang judulnya Salah Kaprah. Salah kaprah itu nanti ada di situ bahwa kalau kita neliti, termasuk saya yang nelitinya keliru. Dulu saya pernah neliti kebijakan dividen di Indonesia. Nah, kebijakan dividen di Indonesia tidak sama dengan kebijakan dividen di luar negeri. Kalau di luar negeri itu yang bagi dividen adalah manajemen, yang menentukan berapa porsinya. Sehingga kalau saya itu neliti tentang pembagian dividen di Indonesia, lucu gitu ya. Penelitian saya itu cuman banyak diacu. Lucunya banyak diacu, udah salah, banyak yang ngacu pula penelitian saya. Padahal itu salah. Kalau di Indonesia itu enggak gitu fenomenanya. Kalau di Indonesia yang memutuskan siapa yang bagi dividen itu bukan lagi perusahaan, tetapi rapat umum pemegang saham. Maka kalau ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, that's my research, itu keliru ya. Kalau di Indonesia you cannot do that, karena yang melakukan orang lain. Ya sudahlah, kesalahan saya, tapi ya ternyata menimbulkan kesalahan berjamaah. Banyak orang yang ikuti saya, ternyata sudah sampai 200 berapa yang mensitasi. Penelitian salah disitasi. Maka kalian hati-hati ketika mau neliti tentang yang terkait kebijakan dividen. Itu fenomenanya tidak sama. Nah, kemudian bagaimana mendesain organisasi? This is the entrepreneur formal and explicit indication to the member of the organization as to what is expected to them. Expectation can be grouped into organization structure, kemudian bisa di planning, measurement, evaluation schemes, kemudian reward, selection kriteria, dan training. Jadi ini ketika kita mau mendesain sebuah organisasi, si entrepreneur ini formal and explicit indication to member of organization as to what of them. Jadi kalau kita mau mendesain organisasi itu ya apa sih sebenarnya yang mau kita capai itu apa? Tujuannya organisasi itu sebenarnya apa? Ekspektasinya itu mau apa ini organisasinya ini? Nah, kemudian biasanya organisasi ekspektasi ini, harapan ini tadi bisa dimasukkan ke dalam, digrupkan, dikelompokkan dalam struktur organisasinya. Jadi nanti struktur organisasinya itu misalnya ada bagian karena dia mau perusahaan yang mau bergerak dalam bidang manufaktur misalnya. Oh, berarti kalau dalam bidang manufacturing ya ada divisi penjualannya, berarti ada manajer bagian penjualan atau pemasaran, manajer bagian produksi, manajer bagian administrasi, manajer bagian keuangan misalnya. Itu kan nanti jadi sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian bisa dikelompokkan berdasar perencanaan, jadi di dalam perencanaannya, kemudian pengukurannya, bagaimana mau mencapai tujuan organisasi ini, caranya gimana, strateginya kayak apa, dan juga nanti ada evaluasi skemanya, ada skema perencanaan, terus ini rencananya mau diukur pakai apa untuk bisa terrealisasi, terus dievaluasi, pengevaluasiannya seperti apa, nah itu ada bagannya gitu. Kemudian reward, ya mestinya kalau misalkan tujuannya udah jelas, oh nanti kalau kita bisa melakukan penjualan dapat mencapai sekian persen, kamu tak kasih bonus misalnya. Kalau nanti kamu bisa mencapai sekian, gajimu tak naikkan levelnya jadi sekian misalnya, itu ada rewardnya. Kemudian selection kriterianya. Nah, kita kalau mau bikin desain organisasi ini juga dikelompokkan berdasarkan kriteria seleksinya, misalnya di sini selection kriterianya kita itu mau perusahaan yang punya berapa
cabang, misalnya cabangnya tidak hanya di Indonesia, tapi kita punya cabangnya di berbagai negara, atau kita mau membuat organisasi yang multinational company. Nah, itu kriterianya apa aja misalkan. Kemudian juga harapan-harapan ini juga bisa dimasukkan ke dalam training. Maka untuk bisa mencapai harapan itu tadi, mestinya terus orang itu dikasih pelatihan. Jadi kalau kita misalnya mau bikin multinational company, kemudian kita itu kalau mau hire orang, misalnya hire karyawan, itu ada kriterianya harus punya pendidikan sesuai background-nya. Misalnya kalau dia mau ngambil yang marketing, ya harus punya background marketing, minimal S1 misalnya seperti itu. Kemudian nanti kalau dia belum punya kecukupan di bidang marketing, walaupun udah S1, ya dikasih training-training untuk dia bisa apa? Oh, ternyata bahasa Inggrisnya dia bagus, udah sampai S2, lulusan S2, tapi ternyata bahasa Inggrisnya gawat parah gitu. Padahal dia kan mau membuat multinasional company, oh ya di training ke bahasa Inggris misalnya seperti itu. Itu bagaimana kita mendesain sebuah organisasi. Nah, building the management team and successful organization culture, bagaimana cara membentuk tim manajemen dan juga culture organisasi yang sukses. Gimana caranya? Ya, management team must be able to accomplish 3 function. Setidaknya tim manajemen ini harus bisa mencapai 3 tujuan, 3 fungsi, yaitu mengeksekusi untuk rencana bisnisnya, kemudian mengidentifikasi perubahan fundamental di dalam bisnis yang mungkin muncul di dalam bisnisnya dia, kemudian membuat penyesuaian pada perencanaan yang sudah dibuat tadi karena ada perubahan ini tadi, perubahan lingkungan misalnya, atau perubahan pasar yang kemudian dia dalam rangka untuk tetap memaintain profitabilitasnya. Jadi misalnya perubahan di masa COVID itu kan kemarin membuat perusahaan banyak melakukan perubahan. Jadi salah satunya misalnya yang awalnya itu cuman makan di tempat, dine in, sekarang kalau untuk warung nggak cukup kalau cuma makan di tempat, harus bisa yang take away. Nah, take away-nya itu nggak harus datang ke sana. Sekarang bisa diambil GoFood, bisa diambil Shopee Food, jadi online. Nah, itu kan mereka harus bisa, tim manajemen ini harus bisa membuat perubahan perencanaan. Mungkin awal bisnisnya mereka nggak kepikir jualan online. Sekarang harus mikir bagaimana jualan online. Nah, kemudian important factors in establishing effective team, faktor-faktor yang penting dalam memunculkan tim yang efektif itu desired culture must match business strategy outline in the business plan. Jadi culture organisasi yang mau dibentuk itu harus match dengan bisnis, strategi bisnisnya kita gitu. Kemudian employee, karyawan itu harus termotivasi dan di-reward kalau memang dia kerjaannya bagus. Jangan sampai kalau nanti karyawan itu dia kerjanya bagus, nggak dikasih penghargaan apa-apa, otomatis dia nggak bakalan loyal. Nah, kalau nggak bakalan loyal, ya manajemen timnya nggak solid. Akhirnya orang itu keluar, terus ada bolongnya kan, padahal dia kemarin ahli di bidang ini ya, sehingga ya bubar semua gitu. Nah, entrepreneur should be flexible to try different things. Jadi yang pelaku bisnisnya di situ, entrepreneurnya itu harus fleksibel. Kalau misalnya ada perubahan itu misalnya apa? Yang awalnya dulu tradisional terus berubah karena sekarang perkembangan teknologi demikian pesatnya. Kalau misalnya saya ngajar terus ngajarnya itu masih pakai model lama, ya agak susah gitu kalau kita tidak fleksibel di dalam
perubahan. Nah, demikian pula untuk manajemen ya kayak gitu. Manajemen itu harus selalu fleksibel untuk menghadapi perubahan. Oh, gimana ya? Ya udah kita ganti aja, kalau dari dulunya tradisional ya sekarang kita pakai online. Karena memang COVID ini mengubah pola pikir perusahaan juga gitu. Jadi nggak hanya perorangan. Kemudian spend extra time in hiring process. Jadi memang kalau untuk yang berproses itu untuk kayak kita aja. Dulunya selalu kuliah tatap muka, tiba-tiba kuliah online, itu kan butuh proses untuk kita bisa sampai di sini. Bisa sampai pakai Zoom, bisa sampai LMS-nya kita sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, itu waktunya panjang, nggak cuma 1 semester langsung dapat. Dulu itu untuk develop programnya LMS-nya kita aja itu sampai sekarang yang S2 belum bisa, kan belum nyandak Pak Agung, karena yang ngerjakan kan timnya Pak Agung. Nah, Pak Agung belum sempat sampai ke yang S2, sehingga ya masih yang S1 yang banyak menggunakan kayak model multiple choice gitu. Kalau di sini udah nggak mungkin. Nah, kemudian core value and appropriate tool must be provided for employee to effectively complete their job. Jadi mesti ada nilai intinya di situ, itu core value-nya dia, dan juga yang mau jadi core value-nya perusahaan itu apa, itu yang selalu ditekankan. Misalnya kemarin itu selalu di depan gitu, sampai yang ngasih contoh kemarin itu selalu di depan. Nah, maka di situ ya nanti karena itu yang jadi core value-nya, maka nanti untuk si employee ini bisa kerja secara efektif, ya disediakan gimana caranya biar tim-timnya yang ada di perusahaan itu bisa berinovasi dengan baik gitu. Gimana caranya agar dia bisa berinovasi? Oh, dikasih program-program yang terbaru untuk dia bisa mendesain sepeda motor yang mungkin punya daya seperti ini itu, punya kelebihan ini itu, misalnya kayak gitu. Kemudian the role of board director. Fungsinya board of director itu apa? Mereview operasi dan juga budgetnya perusahaan, kemudian developing longer term strategic. Jadi biasanya kalau untuk board director itu mikirnya udah ke strategiknya, kemudian mensupport aktivitas day to day, tidak lagi dia yang di dalam. Biasanya kalau board of director itu nggak terlibat lagi di lapangan gitu, enggak, tetapi dia memberikan support di resolving konflik. Kalau ada konflik di antara pemilik itu atau di antara shareholder, itu yang nanti bertugas untuk menyelesaikan masalah itu adalah board of director, memastikan penggunaan asetnya ini benar, kemudian mencari network atau sumber informasi untuk entrepreneur, untuk si manajemen ini bisa bekerja dengan baik. Jadi networknya itu tugasnya board director. Kemudian mereka harus memenuhi kriteria Sarbanes-Oxley Act, the following kriteria. Ini kalau yang ada di Sarbanes-Oxley, yang ada di SOX, itu ability to work with diverse group and commit to the venture mission. Jadi harus bisa, ini kriterianya si board director tadi itu harus bisa kerja dalam grup yang beda-beda, kemudian komit pada misinya organisasi, ability untuk memahami, dia punya kemampuan untuk memahami lingkungan pasar, kemudian punya kemampuan untuk berkontribusi, punya skill kontribusi yang important, skillnya itu untuk mencapai mencapai misi dari organisasi itu tadi, untuk perencanaan, mewujudkan rencananya tadi, kemudian punya kemampuan untuk good judgment, menunjukkan adanya judgment-nya dia itu, keputusannya dia itu bagus gitu untuk keputusan organisasi. Kemudian kalau untuk yang board advisor,
Ini kalau kita mungkin namanya Dewan Komisaris ya. Nah, ini kalau untuk yang board advisor, Dewan Komisaris itu they serve only an advisory capacity, jadi biasanya hanya ngasih kalau komisaris itu hanya ngasih saran gitu. Mereka tidak terlibat langsung kerja di situ ngambil keputusan tuh enggak gitu. Jadi nanti mereka akan memberikan saran nih loh yang baik gitu. No legal status, not subject to regulation stipulated in the Sarbanes-Oxley. Jadi enggak punya status yang legal, itu karyawan di situ apa enggak? Biasanya enggak, kita dapatnya honor. Terus likely to meet less frequently, jadi jarang ketemunya itu ya biasanya kalau rapat komisaris itu ya cuman beberapa kali gitu, enggak rutin gitu. Kemudian useful in a family business, biasanya bermanfaat terutama untuk yang bisnis keluarga. Selection process is similar to the process untuk selecting board director, nggak ada bedanya. Advisor may be compensated per meeting basis, biasanya seperti itu. Jadi kalau untuk Dewan Komisaris itu nanti gajinya mereka, honornya mereka itu dibayar per kali pertemuan gitu biasanya, berapa kali pertemuan dalam setahun gitu. Kemudian the organization and use of advisor itu untuk apa? Outside advisor itu biasanya digunakan use on as needed basis, jadi biasanya ya sesuai kebutuhan aja. They can become a part of organization and need to be managed. Bisa kalau tadi Dewan Komisaris itu bisa masuk dalam bagiannya organisasi, tetapi itu ya tetap nanti bukan karyawannya, hitungannya bukan karyawannya perusahaan. Kalau board director kan karyawannya perusahaan. Nah, the relationship between the entrepreneur and outside officer can be enhanced by involving them throughout and at an early stage. Jadi bisa bisa berkaitan ketika mereka mungkin dilibatkan untuk pengambilan pemberian saran gitu, misalnya mau ngadakan invensi produk baru, inovasi produk baru misalnya, terus Dewan Komisarisnya diundang, terus dikasih arahan, kita mau bikin ini saran Bapak Ibu bagaimana gitu. Kemudian even after hiring advisor, the entrepreneur should question their advice. Jadi walaupun tadi si advisor itu dibayar untuk ngasih saran, tetapi ya tetap kalau dia ngasih saran kemudian kita merasa kok sarannya aneh gitu ya mesti dipertanyakan gitu. Itu mungkin nggak harus semuanya diikuti gitu sarannya Dewan Komisaris, tetapi biasanya dia memberikan masukan dan dipakai masukan oleh perusahaan. Oke, mohon maaf saya jadi terpaksa keburu-buru karena harus ada kalian presentasi. Jadi saya mohon maaf kebanyakan ngomongnya, nanti jatah presentasimu jadi berkurang. Jadi kurang lebih itu yang perlu kita bicarakan saat kita bicara tentang mendesain organisasi atau organization plan. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Enggak ada? Oke, good. Kalau tidak ada, mari kita lanjut ke presentasinya. Oke, di sini orangnya enggak nambah-nambah ya? Belum ada tambahan orang baru ya, masih tetap yang sama. Ya, silahkan jatahnya siapa? Kelompok 1, mari. Monggo. Baik, Bu. Izin untuk share screen ya, Bu ya? Oke, silahkan. Ini Yosua belum masuk, Sugi enggak, Nicholas belum, Pak Ode juga belum ya? Nggak ada semua ya? Oke.
cross-check dulu apakah teman-teman sudah bisa melihat presentasinya. Ya. Oke, silahkan Mbak Yola. Oke, ada siapa aja di kelompok 1? Saya Yola Audia, Mas Afif Hadi Susanto, dan Mbak Yunike. Oh ya, Yunike. Oke, silahkan. Selamat malam, Bu. Kami dari kelompok 1 yang membahas artikel Toward and Understanding of Internet Adoption at the Marketing Entrepreneurship Interface. Next, Mas Afif. Pengantar. Konteks penelitian ESG atau Entrepreneurial Small Firm menggambarkan suatu perusahaan yang berkomitmen untuk pengembangan dan pertumbuhan berkelanjutan. Strategi utama dalam mempertahankan komitmen ini adalah pemeliharaan oleh usahawan berfokus pada hubungan jaringan yang erat. Pelanggan dipandang sebagai fokus utama dari jaringan wirausahawan. Selain pelanggan, ada pemangku kepentingan dan kolaborator lain dalam jaringan kontak ISP. Oke, Yola, jangan baca di sini. Coba kamu cerita aja latar belakangnya penelitian ini apa sih? Latar belakang dari penelitian ini bahwa suatu perusahaan itu Bu dapat mengalami keuntungan jika diatur caranya dengan pelanggan, dengan membangun hubungan yang erat, dengan diadopsi dengan internet, Bu. Oke, jadi dia itu akan membentuk hubungan dengan pelanggan yang baik kalau perusahaan itu mengadopsi internet. Iya, Bu. Oke, terus. Selanjutnya, penelitian ini dengan studi longitudinal. Pendekatan untuk Studi longitudinal itu yang kayak apa toh, Yola? penelitian yang membutuhkan waktu, Bu, untuk What do you mean by membutuhkan waktu? Perasaan semua penelitian membutuhkan waktu. penelitian sosial yang membandingkan perubahan subjek. What do you mean? Maksudnya gimana? Di sini longitudinalnya jadi kayak apa? Penelitian sosial, Bu, kan kita meneliti pengaruh dari internet, Bu. Terus? Membandingkan perubahan dan membandingkan perubahan subjek penelitian. Pendekatan yang digunakan dengan kualitatif dan mengeksplorasi kompetensi yang mungkin menentukan tingkat adopsi internet. Penulis berhipotesis bahwa konstituen inti dari klaster kompetensi yang diperdebatkan adalah visi, nilai, kemampuan teknis, dan kontrol. Selanjutnya, Mas. Konteks penelitian. Antarmuka, pemasaran, perusahaan. Jadi, di sini adalah tentang inovasi dan perubahan yang mengidentifikasi peluang di pasar dengan potensi pertumbuhan dan mengusung sumber daya yang dibutuhkan. Aktivitas inovatif adalah inti dari setiap pemahaman tentang sifat antarmuka, antar pemasaran, dan perusahaan. Jadi kegiatan inovatif tersebut akan berfokus pada pengembangan produk baru seperti dalam hal adopsi dan pemanfaatan internet, cara-cara baru dan berbisnis yang membantu ISP tetap berkompetitif dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Oke. Di sini antar muka pemasaran tuh maksudnya apa sih? Interaksi, Bu. Adanya interaksi. Oke, kayak apa itu? Antar pelanggan dan perusahaan, Bu. Maksudnya kayak apa? Ada hubungan. Kasih contoh bisa nggak? Hubungan seperti di pasar, Bu, jual beli. Terus?
pelanggan dan pemasarannya, Bu. Jadi di situ terjadi adanya hubungan antarmuka. Terus aktivitas inovatifnya di sini apa? Pengembangan produk, Bu, yang menggunakan pemanfaatan internet dalam berbisnis yang baru. Oke, jadi tolong kamu pakai bahasakan itu dalam 2 kalimat, 3 kalimat yang pakai bahasamu sendiri. Jangan pakai bahasa yang ada di PPT-nya. Coba di dalam ini marketing or entrepreneurship interface. Jadi di sini maknanya itu sebenarnya apa? Makna dari pemasaran antarmuka pemasaran keusahaan yaitu berfokus pada pengembangan produk baru, Bu. Itu 1 kalimat. Jadi 2 sampai 3 kalimat, gimana kamu menceritakan aja, mulai dari awal. Jadi ini tuh fokusnya apa sih? Jadi antarmuka pemasaran keusahaan ini kegiatannya tersebut berfokus pada pengembangan produk baru, seperti hal adopsi dan pemanfaatan internet. Cara baru dan berbisnis yang berbentuk ISP tetap kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Oke, jadi sebenarnya di sini kan titik beratnya itu adalah fundamentally what emerged from this work is that marketing and entrepreneurship are both about the practice of innovation and change, identifying opportunities in the marketplace with growth potential and marshalling the resources need to exploit them. Jadi di sini itu adalah apa yang jadi fokus utamanya di marketing dan entrepreneurship itu adalah bagaimana membuat perubahan dan inovasi. Ya kan? Untuk apa? Untuk dia itu bisa masuk ke dalam opportunities, peluang pasarnya. Kalau ada perubahan di pasar, contohnya misalnya seperti apa? Oh, contohnya misalnya kayak di adanya perubahan gegara COVID itu kan yang paling gampang kamu contohkan. Perusahaan itu harus berinovasi menghadapi perubahan yang orang itu tidak lagi bisa datang ke sana, tidak bisa lagi. Dulu kan pas zamannya COVID awal-awal itu kan orang nggak bisa lagi datang ke warung makan gitu kan, kalau nggak penting-penting banget dulu kan nggak boleh keluar. Sehingga terus gimana usaha warung makan ini biar dia tetap jalan, ya harus partneran sama GoGo itu. Nah, GoGo itu tadi yang GoFood lah, Shopee Food lah, apa itu yang food itu yang pakai aplikasi gitu-gitu itu kan dia harus partneran di sana, itu kan dia harus berinovasi, menciptakan inovasi. Mungkin yang diinovasi adalah hubungan dia dengan pelanggannya itu tadi. Kalau kamu sampaikan ini antar hubungan dengan pelanggan, ya karena itu tadi untuk bisa dia tetap bertahan, dia tetap ada meraih pangsa pasarnya, tetap jalan gitu. Kalau dia nggak berinovasi ya nggak bisa. Bukan intinya seperti itu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Lah, maksud saya ngomongnya gitu loh, Jura. Nggak usah pakai ada yang di sini. Yang penting di situ adalah kadang-kadang bahasamu yang ada di sini itu malah membingungkan. Tapi gimana caranya kamu nanti di sini misalnya kayak tadi terus memanfaatkan apa? Oh, selain partneran sama GoFood, Shopee Food dan kawan-kawannya, oh mungkin juga dia harus memanfaatkan internet, ya kan? Dia misalnya terus sekarang kalau produksi gitu, dia bikin website biar orang itu nggak perlu lagi pakai yang seperti itu, mungkin langsung ke websitenya perusahaan aja.
Misalnya perusahaan apa gitu udah punya website sendiri, orang langsung bisa pesan di websitenya itu, langsung bisa bayar, kekoneksi dengan bayar, langsung bisa dapat apa yang dia inginkan. Contohnya apa? Tiket misalnya, tiket.com. Nah, tiket.com itu udah orang itu nggak perlu antri lagi beli tiket, ya kan? Anak saya kalau mau nonton sekarang udah tinggal lewat aplikasinya itu, terus langsung dia pesen-pesen gini, udah tinggal minta HP-nya mamanya, mama aku mau bayar, ini aku besok mau nonton. Dia nggak perlu lagi antri. Kalau zaman kita dulu kan harus antri panjang untuk bisa dapat tiket, sekarang no. Gitu. Itu seperti itu mungkin yang ada di dalam antarmuka pemasaran kewirausahaan. Next, berikutnya. Selanjutnya, ya silakan Yola. di sini belum berubah. Pemasaran wirausaha perusahaan kecil. Di sini mereka menjalankan perusahaan ini diakui memiliki akses yang cukup terbatas dan kapasitas terbatas. Meskipun banyak kendala dan kesulitan, tetapi perusahaan kecil ini tetap mempertahankan dalam pengelolaan perusahaan mereka. Untuk membangun kepercayaan dan aktivitas pengambilan keputusan mereka, yang muncul dari literatur ini adalah pandangan bahwa ada komitmen dari wirausahawan di perusahaan kecil ini untuk mengolah hubungan pribadi, dan memang bahwa kontak ini adalah sumber daya wirausahaan yang khas. Hubungan antar pengusaha dan anggota jaringan mereka dan di antara jaringan pengusaha itu sendiri telah digambarkan sebagai struktur sosial dan interaksi mereka sebagai proses sosial. Jaringan sosial kemudian memainkan peran dalam ISP ini. Dan juga agar lebih efektif ada kebutuhan bagi perusahaan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi tantangan yang muncul. Akibatnya individu di setiap perusahaan yang berwirausaha perlu melengkapi diri mereka untuk menghadapi keadaan yang berubah ini. Seperti kontributor utama perubahan munculnya www dan internet. Selanjutnya Mas Afif. Oke, jadi ini intinya apa? Intinya kalau untuk perusahaan yang kecil, mungkin kalau yang dimaksud di Indonesia itu UKM kali ya. Bisa Iya, kamu Bu. contohkan UKM. Nah, memangnya ada masalah apa dengan UKM? Jadi UKM itu harus mengikuti perubahan, Bu. Perubahan kayak inovasi, Bu. Terus? Kalau dia nggak ikut inovasi, kenapa? Jadi tidak berkembang, Bu, dan tidak untung. Terus bagaimana caranya dia bisa berinovasi? Perusahaan itu kan kecil. Katanya kan di sini perusahaan kecil itu susah juga dia untuk dia punya akses yang terbatas untuk informasi dan juga kapasitasnya terbatas. What does that mean? What's that mean? Perusahaan kecil tidak luas, Bu. Jadi di sekitaran lingkungan aja, jadi tidak perusahaan kecil ya di sekitaran aja, Bu. Tidak ada cabang, cukup sendiri aja perusahaan kecil, Bu. Jadi masalahnya di mana? Jadi perusahaan kecil tersebut harus mengikuti kontributor utama perubahan yang muncul, yaitu www dan internet. Ya, jadi mungkin maksudnya gini kali Yola dan kawan-kawan. Jadi kalau di sini bagaimana pemasaran untuk wirausaha perusahaan kecil, untuk UKM
UKM misalnya. UKM itu kan dia punya kapasitasnya terbatas, informasinya juga terbatas. Seperti yang dihadapi oleh UKM-UKM yang saya bina gitu kan. Itu biasanya mereka itu kalau jual sesuatu itu masih dari promosinya tuh dari mulut ke mulut, ya kan? Promosinya itu ya cuman kalau ini bagus, ini itu cuman dari mulut ke mulut, dan dia itu nggak pakai sistem informasi, sehingga apa-apa itu kalau untuk pengambilan keputusan ya dia hanya kalau masarkan ya hanya pakai etalase misalnya. Nah, padahal sekarang di dunia yang berkembang kayak gini, kalau dia mau mengembangkan usaha kan nggak cukup kalau cuma pakai etalase jualan di rumahnya doang, itu kan nggak bisa. Orang kan harus mulai mengembangkan usahanya dengan apa? Yang di sini katanya kontributor utamanya itu adalah www sama internet itu tadi. Nah, orang harus skillnya untuk yang UMKM itu harus ditingkatkan. Gimana caranya? Ya dia harus mau belajar. Misalnya, terus saya karena ada keterbatasan, orang itu kemampuannya yang ngelola itu kan biasanya udah ibu-ibu ya kan, yang udah mungkin sudah terbilang sepuh. Nah, mau nggak mau kalau seperti itu terus gimana ya, dia harus didampingi oleh anaknya yang mungkin masih bisa diajari untuk bagaimana memasarkan produk itu tidak hanya dari mulut ke mulut, tidak hanya lewat etalase tokonya aja, tetapi ya harus biar semua orang bisa tahu produknya ya lewat internet. Gimana ya, dia harus nggak boleh gaptek lagi, harus mulai mau belajar. Kalau enggak ya dibantu sama anaknya. Kalau udah sepuh itu memang susah itu biasanya. Kalau saya berikan website gitu, saya buatkan website untuk mereka, itu nanti akan lebih mudah mereka ngambil keputusan ketika apa, misalnya ada orang mau pesan produk A berapa biji, 15, masih ada nggak tahu produknya 15 biji, dia kan harus ngitungi kalau itu manual. Tapi kalau dia pakai website kan cepat, di situ udah tinggal kelihatan, oh udah ada sekian gitu, oh masih ada segini, oh masih oke lah kalau pesanan ini bisa dirilis, bisa disetujui, misalnya seperti itu. Itu fungsinya ketika dia itu menggunakan sistem informasi, dia menggunakan internet itu, sehingga lebih mudah dia di dalam memasarkan produknya. Semua orang satu dunia bahkan bisa lihat produknya dia. Kemudian tidak hanya kota-kota tertentu, misalnya kayak kemarin tuh saya bina yang Cardola misalnya. Cardola itu tidak hanya jualan di Sragen sekarang, dia bisa lewat Instagram, bisa lewat website yang saya buatkan itu, bisa pula lewat selain IG itu dia pakai WA juga untuk bisa memasarkan produk-produknya gitu, sehingga produknya akan lebih dikenal oleh masyarakat. Otomatis apa? Otomatis dari situ dia juga bisa dapat informasi-informasi lewat internet. Gimana caranya biar memasarkan jadi lebih baik lagi, biar dapat pelanggan yang model yang disukai pelanggan sekarang itu model sepatu yang kayak apa, model sendal kekinian yang kayak apa, itu kan dia bisa searching itu di internet. Nah, mungkin seperti itu maksudnya, right? Iya, Bu. Nah, maksud saya kamu presentasinya seperti itu, Jola. Jangan lagi baca. Kalau presentasinya baca, mungkin temanmu aja udah bisa pada baca sendiri. Nah, silahkan lanjut. Selanjutnya, mengelola hubungan. Definisi populer dari pemasaran rasional diberikan oleh Grundros. Definisi ini adalah pemasaran rasional adalah untuk mengidentifikasi dan membangun, memelihara, dan meningkatkan demi keuntungan, sehingga tujuan semua pihak yang terlibat terpenuhi. Selanjutnya, dengan mengacu pada peran teknologi dari perspektif pemasaran, juga memperjelas potensi pentingnya internet sebagai sumber daya utama. Di sini ada tentang dari pengusaha sendiri, yaitu
internet harus dilihat sebagai penggerak utama dalam interaksi dan antar jaringan. Daya tarik utama internet dalam peran relasional ini adalah tingkat interaktivitas yang dapat terjadi pembeli dan penjual melalui media virtual. Konsisten dan Heinen, Wang et al. Dan Gessler menyatakan bahwa internet dapat mempengaruhi cara pemasar melakukan kegiatan, membina hubungan yang berharga melalui interaktivitas, dan mengakhiri hubungan yang tidak efektif. Namun, sejauh mana hal ini akan benar dalam konteks ISP, kemungkinan akan ditemukan oleh kemampuan wirausahaan atau tim untuk mencapai keseimbangan yang tepat antar pribadi, hubungan berbasis sosial, dan yang lebih jauh untuk hubungan yang difasilitasi oleh internet. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yuniko. Selamat malam Bu Atika, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yunika, saya akan melanjutkan presentasi. Oke, kita selanjutnya masuk ke relationship typologies at the marketing entrepreneurship interface. Jadi, kalau ini kan penelitian dilakukan pada tahun 2002. Jadi otomatis orang-orang masih asing ya dengan yang namanya internet, apalagi dengan yang namanya e-commerce, pasti masih asing. Nah, bisa minta tolong presentasi. Oke, terima kasih. Nah, maaf saya lanjutkan. Nah, dari situ biasanya kalau kita ambil ya, kalau di Indonesia itu UKM. Nah, UKM pada saat itu mungkin lebih mengandalkan ke word of mouth, dari mulut ke mulut, misalkan, Bu, nanti enggak jajannya si Ling-Ling tuh enak loh. Nah, dari mereka memasarkan usahanya itu dari jaringan-jaringan kecil, dari antar keluarga, dari antar teman, bahkan misalkan bisa dari satu orang dia keluar kota terus memperkenalkan produknya jadi lebih besar. Nah, saat wirausaha perusahaan kecil ini masuk ke e-commerce, kan yang dipertanyakan kan kredibilitasnya, bisa nggak ya dipercaya gitu? Oh, kita aja nggak kenal sama yang jual, apakah benar-benar bisa dipercaya? Jangan-jangan nanti kamu beli nggak diantar barangnya, right? Betul, yes, that's right. Nah, ini kan soalnya penjualannya kita hubungannya jarak jauh, kita nggak kenal orangnya, kita tidak tahu sifatnya seperti apa, dan pada saat itu penjualan online kan masih langka, masih banyak yang belum kenal, masih asing. Nah, di makalah ini dia berpendapat sejauh mana pemakaian internet sebagai kunci sumber manajemen adalah fungsi dari banyak faktor. Misalkan kita kalau buka internet kan bisa tahu, oh ini tuh misalkan kita ada penjual, sifat-sifat pelanggan di e-commerce ini tuh seperti apa, terus perusahaan wirausahanya tuh apa aja yang ada di e-commerce. Kan kalau e-commerce kan macam-macam ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang ini e-commerce kayak Shopee itu nggak terdiri dari satu toko kan, tapi ada dari banyak. Nah dari situ tuh kita bisa lihat seperti apa tokonya, terus penawaran produknya seperti apa, apakah produknya dikasih diskon atau dia menawarkan jasa, atau dia bisa aja dia menawarkan hal-hal yang mahal, tapi kan semua tergantung keinginan dari pelanggan ya, pelanggan mau beli apa enggak. Nah, untuk jadi dia bisa masarkan dengan lebih baik mungkin karena apa, di dalam internet itu kan bisa kita sertakan speknya ya kan, ya, misalnya betul. Ini barang terdiri terbuat dari apa gitu kan, kadang-kadang ada
oh ini anu asli loh, asli apa kualitas asli misalnya, padahal itu kan namanya kualitas asli ya nggak asli, sampai di depan ya kan. Nah cuman kadang-kadang ya itu kita aja yang jadi customernya juga harus pinter-pinter untuk bisa memahami apa ingredient apa ya bahan-bahan yang dia pakai itu kan bisa masuk di situ informasinya. Jadi bisa milih lah istilahnya, customer itu bisa menyesuaikan dengan preferensinya dia, menyesuaikan dengan kantongnya dia, ya kan? Betul, Bu. Oke. Terus. Next, Mas Afif. Oke. Yang selanjutnya ada Internet Adoption atau Competency Model. Sejauh mana internet dapat digunakan oleh pihak-pihak transaksi. Jadi kan kalau misalkan kita transaksi ya, pihak-pihaknya tuh pasti jauh-jauh ya. Kalau lewat internet, terkadang ya walaupun kita bisa datang ke tokonya langsung, kita lebih dimanjakan dengan internet, iya enggak? Karena daripada kesana panas, lihat aja dari internet, dari tokonya jual apa, daripada kesana juga nanti maaf kata kecelek, yang kita cari gak dapat, mending kita lihat dulu dari internet, oh jualnya